dari lanjutan minggu pertama kemarin, di mana minggu pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang tinjauan dari ekonomi mikro. Ini merupakan lanjutan daripada materi yang kemarin ya. Cuma ini ada beberapa, kita coba ulas sedikit mengenai contoh kasusnya. Gitu. Ini sih lebih menitik beratkan kepada kurva permintaan dan kurva penawaran. Oke. Jadi tujuan dari pembelajaran bab ini adalah diharapkan kita semua mampu mengerti tentang berbagai masalah yang dibahas di dalam ekonomi mikro. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu. Mulai dari kurva permintaan. Nah, mungkin kalian sudah familiar ya dengan istilah kurva permintaan sama kurva penawaran dengan istilah supply atau demand. Nah, kita akan coba ulas secara detailnya kurang lebih seperti apa. Lalu nanti untuk cara menggambar kurvanya seperti apa. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Kurva permintaan menunjukkan, sebentar ada temannya, seberapa besar konsumen mau membeli barang dan jasa ketika harga per unitnya berubah. Lalu hubungan antara harga jual barang dan jasa dengan kuantitas barang dan jasa yang dapat dibeli oleh konsumen pada titik harga per unit tertentu dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, ini persamaan untuk kurva permintaan. Nanti ini dihitung untuk mencari tahu kira-kira seberapa besar kurva permintaannya. Jadi di sini diistilahkan dengan istilah QD sama dengan alfa dikurangin dengan BP. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi daripada permintaan suatu barang antara lain itu ada harga barang itu sendiri, lalu ada harga barang yang lainnya, lalu ada selera dari konsumen, lalu berikutnya ada dari pendapatan, lalu berikutnya dari ekspektasi, dan terakhir dari faktor non-ekonomi. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daripada suatu permintaan suatu barang. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan coba mengulas mengenai dari kurva permintaan. Coba kalian perhatikan di sini. Jadi dari kurva permintaan ini yang tertera di slide itu lebih cenderung miring ke bawah atau kemiringannya negatif gitu. Jadi hal ini menunjukkan perilaku konsumen biasanya siap untuk membeli lebih banyak barang jika harganya itu lebih rendah. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, kita bisa ambil contoh ya. Kalau misalnya nih, misalnya di Tokopedia, lalu berikutnya di Shopee, ada flash sale. Nah, kira-kira jumlah pembelinya akan banyak kan ya? Bahkan dari kita sendiri terkadang nggak hanya beli satu gitu, tapi terkadang kita membelinya 2 bahkan sampai 3. Nah, ini sesuai dengan apa yang diterapkan dalam kurva permintaan gitu. Jadi, semakin harganya itu semakin murah, itu kecenderungan dari konsumen itu adalah membelinya lebih banyak. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya harganya mahal atau harganya tinggi, itu kecenderungannya konsumen akan jarang membeli, gitu ya. Jadi ini merupakan kurva permintaan. Oke, kita langsung ulas ke contoh kasusnya. Jadi di sini ada contoh kasus dari kurva permintaan. Untuk clue-nya adalah permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 min 10P, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dan P adalah harga. Nah, buatlah yang pertama, schedule permintaan, lalu gambarkan. Yang kedua adalah kurva permintaan barang tersebut. Nah, kita sekarang coba jawab dari yang pertama dulu ya, yaitu mengenai schedule permintaan. Coba kita lihat di soal. Di soal adalah persamaannya itu Q sama dengan 60 min 10P.
ya kan? Nah, kita di sini tinggal buat untuk price-nya, kita tinggal optimalkan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk jumlah Q-nya, itu kita tinggal kurangkan saja sebenarnya. 60 dikurangin 10P. Berarti kan mulai dari 50 ya. Begitupun seterusnya. Karena kita ini kelipatannya 50, 40, 30, 20, 10, jadinya untuk price-nya itu ada 5 gitu ya. Jadi dikurangkan 10, 10, 10 terus sampai ke poin 1 sampai ke poin 5. Nah, ini jawaban daripada schedule permintaannya. Lalu bagaimana dengan gambarnya? Nah, untuk gambar dari kurva permintaan adalah sebagai berikut. Tadi kan 60 min 10P ya untuk di soalnya. Nah, ini saya udah masukkan kembali. Jadi P sama dengan Q-nya itu 50, 40, 30, 20, dan 10. Nah, ini kita tinggal masukkan aja. Misalnya, kita buat kurva permintaan dalam tabel L atau dalam bentuk L, di mana untuk yang atas itu merupakan harga atau price. Lalu untuk yang kolom bawahnya itu merupakan Q atau quantity. Nah, kita tinggal lihat di sini. Kita tinggal tulis kalau P1 itu adalah kuantitinya 50. Jadi, istilahnya adalah kalau misalnya harganya Rp1, maka pembelinya adalah sebesar 50. Lalu berikutnya yang 2, price. Kalau harganya 2, berarti di sini yang belinya adalah 40. Lalu berikutnya yang 3. Kalau yang beli 3, berarti kuantitinya adalah 30. Lalu berikutnya 4. Kalau misalnya yang beli 4, kuantitinya adalah 20. Dan sampai yang kalau harganya 5 ini paling mahal, maka yang membelinya hanya 10. Seperti itu. Jadi di kurva permintaan ini kecenderungannya adalah kalau harganya tinggi, maka permintaannya akan sedikit, tapi kalau harganya rendah, maka permintaannya akan banyak gitu. Sudah cukup jelas ya sampai sini ya mengenai kurva permintaan. Lalu kita lanjut. Berikutnya kita akan membahas mengenai kurva penawaran. Tadi kita sudah membahas mengenai kurva permintaan, sekarang adalah lawannya, yaitu kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan seberapa banyak jumlah barang yang mau produsen jual ketika harga per unitnya berubah. Hubungan antara harga jual, barang dan jasa, dengan kuantitas barang dan jasa yang mau dijual oleh produsen pada titik harga per unit tertentu dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Persamaannya adalah QS sama dengan C ditambah DP, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran tersebut antara lain ada biaya produksi, lalu ada tingkat persaingan, ada teknologi, ekspektasi pasar, dan yang terakhir adalah faktor dari non-ekonomi. Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daripada penawaran. Oke, supaya lebih jelasnya, kita langsung ulas mengenai kurva permintaannya. Coba kalian perhatikan di sini. Berbeda dengan kurva permintaan yang sebelumnya. Kalau kurva penawaran, ini memiliki kemiringan positif atau miring ke atas. Coba kalian perhatikan. Kalau tadi kan miring ke bawah, kalau ini miring ke atas. Hal ini menunjukkan perilaku produsen yang mampu memproduksi dan menjual banyak barang ketika harga tinggi. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Jadi kalau misalnya yang penawaran ini, berarti hubungannya adalah dengan produsen. Jadi seberapa banyak produsen dalam memproduksi suatu barang itu tergantung daripada harga jual tersebut, harga jual barang tersebut. Kalau misalnya harga jual barangnya itu tinggi, maka kebanyakan dari produsen itu mampu untuk memproduksinya lebih. Tapi kalau misalnya harganya itu misalnya rendah, maka untuk produksinya pun pasti akan berkurang juga. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah contoh kasus daripada kurva penawaran. Kurang lebih hampir sama seperti kurva permintaan tadi. Oke, kita ulas ya. Jadi penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut. Q sama dengan 5P ditambah 15.
di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dan P adalah harganya. Buatlah yang pertama, schedule penawaran dan gambarkan. Lalu yang kedua adalah kurva penawaran barang tersebut. Caranya sama seperti yang kurva permintaan sebelumnya. Kita lihat dulu di soal ada berapa. Di situ kan 5P ditambah 15. Ya kan? Berarti kita hitung dari pertama 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. 5 ditambah 15 maka adalah 20 ya. Kita masukkan 20. Nah, di sini kita lihat kelipatannya itu adalah 5. Berarti 20 ditambah 5. Lalu berikutnya ditambah 5 lagi, ditambah 5 lagi, sampai price-nya itu 5, itu harganya itu adalah 40 jumlahnya. Harganya 5, jumlahnya 40 ya. Untuk lebih jelasnya, kita coba lihat gambar daripada kurvanya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di situ kan tadi kan ini untuk schedule pembayarannya itu ada di sampingnya. Jadi 20, 25, 30, 35 dan 40. Kita lihat di sini daripada tabel L-nya. Jadi di tabel L ini terdiri dari dua bagian. Yang bagian atas itu adalah price atau harga. Yang bagian bawah itu adalah key atau quantity. Cuma bedanya kalau penawaran miringnya positif, kalau permintaan miringnya negatif. Seperti itu ya. Jadi asumsinya kita lihat dari yang P-nya dulu. Apabila harganya 1 atau P-nya 1, maka kuantitinya adalah 20. Lalu berikutnya naik harganya 2, maka kuantitinya adalah 25. Lanjut lagi. Kalau harganya 3, kuantitinya adalah 30. Kuantitinya harganya 4, kuantitinya 35. Dan terakhir, di harga paling tertinggi yaitu 5, yaitu kuantitinya sebesar 40. Gitu. Jadi sampai sini sudah cukup jelas ya mengenai dari kurva permintaan dan penawaran. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan bertanya gitu, nggak usah malu-malu. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah mekanisme mengenai pasar dan harga keseimbangan. Mekanisme pasar. Jadi mekanisme pasar itu adalah kecenderungan di pasar bebas untuk harga berubah sampai pasar itu seimbang, yaitu sampai jumlah barang yang disediakan dan jumlah barang yang dimintanya sama. Lalu untuk mekanisme pasarnya, pada umumnya itu digambarkan dengan persilangan kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi persilangan itu adalah bentuk tengahnya ya, persinggungan antara kurva permintaan dan penawaran. Itu namanya adalah mekanisme pasarnya, di mana titik kurva daripada permintaan dan penawaran tersebut bertemunya dari kurva permintaan dan penawaran disebut dengan harga keseimbangan atau equilibrium istilahnya. Kita lanjut. Berikut ini adalah bagaimana mekanisme pasar dalam menyeimbangkan harga dengan kuantitas. Istilahnya adalah P0, yaitu harga keseimbangan atau equilibrium yang menjadi patokan di mana pada titik harga tersebut baik konsumen mampu membeli seluruh barang yang diproduksi oleh produsen. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana kuantitas yang ditawarkan dan diminta sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi salah satu patokan pembeli dan penjual dalam menentukan harga suatu barang. Kita lanjut lagi. Kalau tadi kita membahas mengenai posisi P0 ya. Sekarang kita membahas posisi P1 atau P sama dengan lebih besar daripada P0. Untuk kasus ini, produsen akan memproduksi barang dalam jumlah lebih dari yang dapat dibeli oleh konsumen. Situasi ini disebut dengan surplus. Ketika produsen tidak dapat menjual semua barang yang mereka produksi, nilai barang yang tersisa akan turun.
ini akan memberikan tekanan ke bawah pada harga ketika produsen berusaha untuk saling mengalahkan produsen yang lainnya untuk menjual barang yang tersisa, membuat konsumen bereaksi untuk membeli barang dalam jumlah banyak. Harga akan turun hingga keseimbangan P0 tercapai. Lanjut, berikutnya adalah posisi P2. P2 atau P kurang dari P0. Pada posisi ini, konsumen akan membeli barang dalam jumlah yang lebih dari yang dipasok produsen. Situasi ini disebut dengan kelangkaan. Ketika konsumen tidak dapat membeli semua yang mereka inginkan, nilai barang yang tersisa akan naik. Ini akan memberikan tekanan ke atas pada harga ketika konsumen itu berusaha untuk saling mengalahkan konsumen yang lainnya dan untuk memperoleh barang yang tersisa. Membuat produsen bereaksi untuk memproduksi barang dalam jumlah banyak. Harga akan naik sehingga keseimbangan P0-nya akan tercapai. Jadi P0, P1, P2 itu memiliki fungsinya masing-masing ya. Lanjut, berikutnya. Berikutnya adalah untuk mencari daripada keseimbangan atau equilibrium antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu dirumuskan sebagai berikut. Jadi rumusnya itu adalah QD sama dengan QS, di mana alfa dikurang BP sama dengan C ditambah DP. Jadi langkahnya itu ada dua. Langkah pertama itu adalah kita mencari harga atau price, keseimbangan dengan memindahkan konstanta A ke sisi yang sama dengan konstanta C, atau sebaliknya. Itu langkah yang pertama, clue-nya. Lalu berikutnya langkah yang kedua adalah setelah diketahui P, disubstitusikan P tersebut ke dalam salah satu fungsi, baik itu permintaan ataupun penawaran, untuk mengetahui kuantitas Q dari keseimbangan. Oke, untuk lebih jelasnya, kita coba langsung aja ya. Jadi di sini ada contoh kasus. Contohnya itu adalah fungsi permintaan suatu barang diketahui QD-nya adalah 40 min P, dan fungsi penawaran diketahui adalah QS sama dengan min 50 plus 4P. Tentukanlah berapa harga dan kuantitas dari keseimbangannya. Nah, ini kita caranya kan tadi ada dua ya. Kita pakai cara yang pertama terlebih dahulu. Jadi QD sama dengan QS. Kita bisa lihat QD-nya tadi kan di soal 40 min P. Lalu QS-nya kita bisa lihat di soal yaitu 50 plus 4P. Nah, kita tinggal konversikan aja, merupakan rumus dari matematika ya. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini, yang P yang memiliki angka itu didahulukan, di mana jadinya tadinya plus jadi minus. Min 4P lalu dikurangi dengan P. Sama dengan berarti 50 min 40. Jadi yang memiliki huruf itu harus didahulukan ya, atau di depan. Min 4 ditambah min P. Min tambah min jadi plus ya. Jadi di sini adalah jadi 5P. Lalu min 50 dikurangi min 40. Dijumlahkan menjadi min 90. Nah, di sini untuk menghitung P-nya jadi sudah ketahuan. P sama dengan min 90 dibagi min 5. Hasilnya adalah 18. Lalu setelah itu kita ke fungsi yang kedua atau ke langkah yang kedua. Kita substitusikan. Jadi dari hasil yang sudah kita dapat, kita substitusikan. Tadi kan kita sudah mendapat hasilnya adalah 18. Jadi P sama dengan 18 ke QD. QD itu kita bisa sebenarnya bisa ke permintaan atau ke penawaran. Cuma ini saya contohnya adalah ke permintaan, ke penawaran jadinya ya. Ke permintaan, bukan ke penawaran. Jadi P sama dengan 18 QD sama dengan 40 min P. Nah, kita bisa lihat QD-nya adalah 40 min P. Lalu turunannya menjadi 40, tadi kan sudah ketahuan P-nya 18 ya. Jadi 40 min 18. Jadi QD-nya adalah 22. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Halo, ada yang mau ditanyakan?
Oke, nggak ada yang jawab ya? Eh, Tidak, Pak. ya, ada atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap semuanya sudah jelas ya. Saya harap semuanya sudah mengerti, sudah memahami. Semoga apa yang kita bahas hari ini, meskipun hanya sebentar ya, semoga bisa bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk kalian semua. Sebelum saya tutup, saya coba mau absen terlebih dahulu ya.